Lampu ojek di situ. Ya, Oh lah, siapa yang jaga kan? nanti minta titip di orang-orang dekat-dekat situ, Sa. Lalu kalau di sini nih ada pohon-pohon pala gitu. Ada banyak nih, Kang. Ini yang namanya pohon pala. Adik Armendo, saya suruh beta naik akam pohon nih. Tinggi sekali. Tapi tenang, beta harus coba toh, pasti bisa. Tapi bicara-bicara kan pohon yang mana Mendo? Ini, Kang Bu. Wih, mahal kan tinggi. Beta bisa naik ke sini nih. Bisa kapal. Kalau begitu mari kita naik sudah. Tapi sini kamu kayak? Iya. Pohon pala ini lurus. Jadi kalau beta mau naik harus kuat pegang di akam batang. Nah, sekarang giliran beta naik pohon toh. Hap, hap, hap. Beta sudah naik di atas nih. Ayo, katong ambil pala secukupnya adik Armendo. Itu adik, ada di sebelah sana tuh, ambil akang dulu. Tapi adik Armendo nih, orangnya cekatan. Pintar sekali memanjat pohon. Mungkin karena dia badan yang kurus apa. Oh iya, beta sekarang sedang berada di negeri Hutumuri. Negeri di sini maksudnya desa atau tempat. Ini karena katong semua di Ambon biasa menyebut desa atau tempat dengan negeri. Negeri Hutumuri sendiri ada di Kecamatan Letimur Selatan, Kota Ambon, di Provinsi Maluku. Dan negeri Hutumuri ini sangat subur tanahnya. Tidak heran kalau di sini banyak tumbuh berbagai macam tanaman buah-buahan. Yang salah satunya adalah buah pala yang sedang katong cari sekarang ini. Adik, saya sudah apa banyak kah? Ayo cepat katong cari lagi. Seng susah toh ambilnya. Walaupun sering ditemukan tumbuh di ujung-ujung ranting, tapi Armendo gampang saja memetiknya. Memang si Armendo nih si pemanjat ulung rupanya. Bagaimana Armendo? Capek kah Seng? Hahaha. Pasti capek lah. Armendo sudah biasa panjat pohon toh dan cari buah. Buah pala sendiri memang banyak di Maluku, khususnya di negeri Hutumuri. Sejak zaman Romawi kuno, buah pala sudah menjadi komoditi perdagangan yang mahal harganya karena dipakai sebagai bahan baku makanan. Weh Mendo, turun sudah kamari sih bikin apa situ? Kita ada cari buah-buah yang besar nih. Mari turun sudah paling banyak di bawah nih. Ya, Kakak. Turun sudah lah, katong bawa ke sana. Selain untuk bumbu penyedap, pala juga memiliki banyak manfaat yang bisa katong gunakan. Belum pulangnya ke sana aja. Ya, kamu. Yang ada lah itu. Dengar. Lewat situ tuh. Iya, kamu. Mari. Sudah habis lagi. Mama Mary, ini pala-pala nih mau bikin apa nih Akang? Mau masak ikan. Ikan apa kong pakai pala-pala begini? Ikan asam pala. Oh, ikan asam pala. Paling enak. Coba mari lah, mama nih kakak bikin Akang dulu supaya iya. katong mau makan habisin. Coba tolong potong Akang kak gimana nih? Lombo toh? Nah, sekarang beta suara dengan Mama Mary mau masak ikan kuah pala. Selain Mama Mary, beta juga ditemani oleh Mary, keponakannya Mama Mary. Beta pikir lucu juga karena don dua pun nama sama, Mary. Hahaha. Pertama yang harus katong lakukan adalah memotong ikan yang katong sudah dapat tadi. Sementara itu, buah pala juga dikupas dan kemudian dibelah dua agar ukurannya tidak terlalu besar toh. Berarti makanan ini dia pakai penyedap rasa berarti ya? Semua pakai barang-barang alami tuh. Persiapkan bumbunya seperti bawang merah, cabai merah, serai untuk menambah aroma sedap, dan beberapa bumbu rempah lainnya. Semuanya diiris kecil-kecil saja, tapi jangan usah ditumbuk ya.
Ayo, kakak mirip paling lama ya, Sumandidi nih. Kasih bumbu paling lama, kakak dari mana? Langsung saja dimasukkan ke dalam air mendidih, bersama-sama dengan buah pala. Edo ini ikan mau taruh ikan. Taruh semua kah? Bagaimana nih, Iya, Mama? taruh semua. Lalu disusul dengan ikan yang katong su iris tadi. Diamkan sampai mendidih lagi. Nah, dan jadilah ikan masak kuah pala ala negeri Hutumuri. Mantap! Aduh, katong suseng sabar lah ini. Mari sudah, mau Miri dan Miri, katong makan semua sudah. Negeri Maluku nih memang subur dan melimpah sumber daya alamnya. Karena itu, katong harus pelihara baik-baik, supaya alam bisa balas dengan memberi katong manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Oh iya, tapi bicara-bicara, beta perkenalkan beta pun nama dulu. Beta pun nama Leonard Domingus Patipeilohi, tapi biasa dipanggil Ledo saja. Beta nyong asli asal Maluku, walaupun beta tinggal di kota, tetapi beta yang ingin terlena dengan kehidupan di kota. Beta ingin lebih mengenal budaya dan kearifan masyarakat Maluku dan alamnya, dengan melihatnya dan belajar langsung sampai ke pelosok Maluku. Dan Maluku ini memang juga terkenal sebagai salah satu provinsi penghasil pala terbesar di Nusantara. Makanya, beta sebagai anak Maluku malu jika sing tahu manfaat dari buah pala. Nah, sore ini beta akan masak kue dengan Mama Miri lagi dengan usi Ece. Namanya kue zebra pala. Kue ini mengambil bunga pala sebagai salah satu bahan utamanya. Tentu saja, bunga pala harus dikupas dulu dari buahnya. Sebenarnya, bunga pala yang bagus adalah bunga pala yang sudah berwarna merah, tetapi yang berwarna hijau pun masih bisa dipakai, asal tidak terlalu banyak ya. Sementara itu, lebih baik katong buat akang pu adonan kue juga. Akang pu bahan-bahan seperti tepung, telur, gula, mentega, lalu katong aduk menjadi satu. Edo, ku abis kupas itu lalu bawa yang mau tumbuh bunga pala tuh Edo. Lalu ambil yang mana? Bawa akang jumurangan di sana? Iya, bawa ke sana. Di sana? Iya. Kita ke sana dulu ya. Iya. Bunga pala tadi jemur sampai kering ya. Karena katong masak pakai kayu, makanya bara harus dijaga supaya jangan sampai mati. Nah, usai Ece tolong lihat api dulu ya. Hahaha. Memasak menggunakan kayu nih lebih hemat dan cukup ramah lingkungan. Walaupun apinya tetap harus dilihat terus. Aduh. Mama Mary nih. Akan suka ring nih. Tunggu langsung Edo, tunggu kasih Siram samosa. Iya, siram samosa. Setelah kering, ketong ambil dan tumbuk sampai halus. Siram saja. Sesudah halus, pala dicampur dengan adonan kue tadi, diselang-seling dengan coklat. Mama sudah nikah belum? Sudah Edo. Habis ini bikin apa? Kasih akan kakak Ece juga. Bakar akang kah? Iya, dua-dua nih Edo. Kakek Ece ini, akang padonan. Edo tolong angkat itu, mari. Lalu panggang di atas api sampai kira-kira 30 menit atau semua bagian kue matang. Bau lezat sudah tercium nih. Pasti kue sudah matang tuh.
Dinamakan kue zebra karena warnanya yang selang-seling seperti zebra ketika dipotong. Dan bunga pala ini menambah rasa hangat pada kue zebranya. Bagaimana? Mantap keseng. Dan ternyata nyong, rasa kue zebra nih enak sekali. Allah memang baik per katong semua karena dia memberikan katong banyak manfaat. Dan sehabis naik-naik pohon tadi, sepertinya beta sedikit masuk angin nih. Makanya, sekarang katong mau buat jus pala dengan Mama Mary dan Kakak Ina, biar masuk angin tuh akan hilang. Kata Mama Mary, sayang terlalu susah buat jus pala. Pertama, katong siapkan bahan-bahannya dulu. Air secukupnya, gula secukupnya, dan tentu saja buah palanya toh. Pertama-tama, katong kupas buah pala terlebih dahulu. Kupas buah nih harus cekatan, supaya kulit jangan tinggal di dalam buah. Kupas banyak-banyak itu, kupas cepat-cepat. Duh, Alah, udah pamalas sih. Terlalu banyak. duh jangan malas terlalu itu. Awas aja Mama Ina tangan berdarah. Pelan-pelan saja. Paru pelan-pelan saja Mama Ina. Ai, Mama Ina nih senang sekali for bercandai. Suara memang paling keras. Hahaha. Ah, habis sudah katong kupas. Sekarang tinggal katong suruh saja akang buah pala nih. Edo sudah? Suku pas habis? Sudah nih Mama. Edo paru mari pisau itu Supaya- kemarin nyong. Mama nanti yang kupas akang nih. Iya. Ah, Edo paru teh. Babe tangan nyong. Iya. Buah pala nih berasa campuran antara manis dan asam dan akan sedikit hangat di perut jika dimakan. Serut buah pala harus benar-benar halus supaya ampasnya jangan terlalu banyak. Setelah itu diperas dan disaring pakai saringan kain. Ini supaya hasil perasan memang benar-benar bersih dari ampas buah pala. Ayo Mama, cepatlah katong peras buah pala nih. Beta susah yang sabar lah mau minum jus pala. Hai Edo, lah kata orang bodoh bercuci nih lama kan mau asap please, stop. Lebih baik saya tiup kan makin menyalakan. Perasan buah pala tadi campur dengan gula secukupnya, lalu katong masak akang. Tunggu sampai mendidih dan jadi deh jus pala tradisional ala Maluku. Dan melihat saja sudah rasa nikmat. Jus pala nih paling enak kalau katong minum sambil melihat pemandangan dan bicara dengan orang-orang terdekat. Selain nikmat, khasiatnya sangat terasa, perut menjadi hangat. Tetapi minum jus pala nih tidak boleh terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak, perut bisa saja panas. Secukupnya saja untuk nikmat dan kesehatan. Ini salah satu bukti toh bahwa Allah memberikan banyak manfaat. Aduh, Bajalang lumayan jauh nih. Jadi pagi ini ceritanya beta dan Om Sony mau mencari gurita dulu. Kalau mau cari gurita, biasa katong lakukan ketika air sedang surut seperti sekarang ini. Kalau gurita biasa tinggal di celah-celah atau di bawah batu karang. Bapak satu nih memang terkenal paling pintar sekali for tangkap gurita. Katong dua nih memang harus lebih teliti for lihat di mana ada karang yang mempunyai tanda-tanda tanpa gurita bersembunyi. Kalau bilang karang tuh berarti tanpa gurita bersembunyi toh. Jadi jangan ale dong lupa Kalau cari gurita memang harus menggunakan alat seperti kayu atau besi. Ini akan berfungsi for mengeluarkan gurita dari rumahnya, yaitu di bawah batu karang.
Hayo akang gurita nih di mana Ih, itu om sudah pak akang pung sarang kapa, jangan sampai ada gurita di situ. Coba katong pilih ya dulu. Mari om, mari beta bantu. Sebetulnya nih, beta belum pernah tangkap gurita. Selama ini beta hanya lihat langsung di pasar sah. Tapi sekarang, beta sih bisa tangkap secara langsung. Bagaimana? Mantap toh? Tapi, beta harus hati-hati nih. Kalau yang beta lihat di film-film tuh, gurita biasa jadi monster laut yang menakutkan. Tapi ternyata di sini seng toh. Kalau gurita yang jenis ini nih, akan seng berbahaya. Jadi tenang sah, seng apa-apa. Aduh, gurita pun tangannya akan paling lengket sekali, bikin saya bisa terlepas lain. Kalau tentakel atau makanan nih, akan pun guna for jaga-jaga dong pun diri dan for tangkap makanan. Aduh, beta rasa senang sekali nih, sudah pak gurita, biar cuma satu sah. Ternyata gurita yang katong dapat nih gurita dalam ukuran besar. Jadi gurita ini bisa katong masak dalam beberapa kali. Nah, sekarang beta sih bisa masak gurita nih. Beta sekarang ada di desa Ou. Beta dan kakak dorang nih mau masak nasi lapola isi gurita dulu. Pasti sedap nih. Beta seng sabar lah for makan akang. Nasi lapola nih adalah makanan khas orang Maluku. Biasanya dong kasih kacang merah di dalam nasi. Tapi sekarang katong ganti dengan potongan gurita. Bagaimana? Inovasi toh? Nah, dan ini akan pun bahan-bahan. Pertama nih, kalapa beta parut dulu sampai halus. Lalu peras dan ambil santannya. Lalu berikutnya, gurita katong potong kecil-kecil saja. Daging gurita nih bukan terdiri dari banyak lemak, tetapi dong punya badan nih dari otot semua. Jadi kalau beta pun pisau yang tajam, beta pasti rasa susah forma potong akang pun daging. Santang sudah ke belum? Sudah kakak lagi tolong bakar api doh. Oh api ini. Kalau begitu Sar jaga potong ini, lihat ini lah kasih pindah situ. Beta lihat angklong kayak gini dulu. Nah, ini boleh. Pas, beta pun bagian for urus api. Api ini harus merata toh, supaya beta pun masakan matang merata juga. Setelah itu, beras dimasukkan, kemudian campur dengan akang santan nih. Selanjutnya, taruh di atas tungku dan tunggu sebentar dulu Setelah itu, katong campur dengan daging gurita. Dan masukkan bumbu-bumbu yang tadi. Lalu kalau sudah gitu, tutup panci. Lalu katong tunggu sampai agak matang Kemudian katong aduk-aduk taruh saja. Tapi jangan lupa, api harus katong jaga supaya nasi lapola matang bagus. Nah, kalau sudah gitu, berarti katong tunggu lagi dulu toh. Ini dia. Akhirnya masakan katong jadi, nasi lapola isi gurita. Mana coy, ini rasa? Sudah? Udah kakak. Angga kasana juga, Pak? Ya. Rasa nasi lapola nih seperti nasi uduk saja. Rasanya gurih dan nikmat. Dompung beda hanya diisinya saja. Nasi lapola isi gurita. Ya, itu sudah akampung nama. Bagaimana? Bagus toh? Makanan akan jadi enak dan akan bertambah enak bila katong makan sama-sama dengan nona-nona manis di samping beta ini. Seng perlu bingung for makan. Jika katong semua baik for alam, maka alam akan memberikan banyak manfaat for katong juga. Ahai basudara, beta sekarang nih sedang ada di Pulau Saparua. Dan tepatnya, beta sekarang nih ada di perkebunan sagu.
Sagu bagi katong orang Maluku dari zaman nenek moyang adalah sumber makanan sehari-hari. Dan asal ale dong tahu, kalau di Pulau Saparua ini, sagu masih dipakai sebagai salah satu sumber makanan. Selamat siang, Om Tom. Selamat siang. Selamat siang. Ya. Om Tom ada pukul sagu ini kah? Ya. Ini Nani kau? Ya. Ini akan nama apa, Mang? Ini Nani. Nani, Om eh? Nani, ya. Beta bisa kah? Pukul. Boleh? Mau coba? Beta, Boleh? beta Ya. mesti coba. Ya. Mari. Ya. Tahu tuh supaya bisa tahu kerja. Duduk sini, Om. Ya. Kayak ada pegawai perahu saja. Ya. Pegawai perahu sagu. Ya. Begini, Om? Ya. Begini. Gitu. Ya. Aduh, katong ngerasa senang sekali nih bisa ikut mengolah sagu secara tradisional. Biasanya di kota Ambon, tempat di mana katong tinggal, katong hanya tahu memakannya saja. Alat yang katong pakai untuk mengeruk sagu juga, kalau dibilang masih tradisional. Salah satu alat yang digunakan yaitu menyerupai pacul kecil ini yang terbuat dari kayu. Kalau katong orang Maluku biasa menyebutnya dengan nama nani. Beta kira kata Nani itu nama perempuan. Kalau katong kupas sagu dengan nani harus stabil supaya kampung sagu bisa terserut dengan rapi. Jadi Kerja, Om tiap hari kerja sampai habis nih pukul 5 Ya. gini. Setiap hari kerjanya saja. Karena itu, katong butuh 4 hari supaya satu pohon sagu bisa habis terserut. Ini Om tuh. Oh, ada Peter. Ya. Pukulnya harus dikuat itu. Oh. Berakan nama Nani jadi beta tahu. Ya, itu kan Pukul kayak orang orang. tua sih bikin agak nama tuh sampai jadi Nani begitu. Beta jadi- pukul kuat nih, Om. Ya, Oke. harus pukul kuat itu Nani itu. Supaya cepat habis itu Habis. sagu. Beta kasih-bisakan jangan capek, Om. Ya. Ai, katong seng sangkai kalau kerja sagu dengan nani nih ternyata melelahkan juga. Ternyata katong pun badan juga rasa pegal-pegal nih. Nah, katong rasa cukup nih. Tamang eh. Ya. Kita ambil seri Mas. Oh ya, mau sedikit mari, Pak. Mari. Kita timba. Ah, Hanya. habis itu beta ramas. Ya. Om bagian bala ini lah. Sekarang saatnya Ya, katong menyaring Om. parutan sagunya. Oke. Oke. Ya. Oh iya, hampir saja katong lupa. Ternyata para petani sagu nih selalu membuat pondoknya di pinggir sungai. Kalau beta rasa, ini ternyata memudahkan katong pun orang tatua untuk memeras sari sagu. Tapi setelah beta lihat-lihat, ternyata air di sungai di Pulau Saparua nih akan pewarna jernih-jernih sekali. Ingin rasanya katong mandi saja, pasti segar sekali. Selain nani sagu, ternyata menimba air for perasan sagu semudah. Katong saja harus berulang kali timba for dapat air seember penuh. Selanjutnya, air disiramkan ke sagu, lalu parutan sagu diperas berulang kali. Kita ada mau ramas, Om. Pengalaman tuh. Begini, Om. Ya. Setelah itu, air perasan sagu akan mengendap di tempat yang sudah dibuat tuh. Lalu peras sagu taruh saja sampai sagu bisa diperas lagi. Aduh, peras taruh sih sampai beta pun badan rasa mau pica-pica nih. Bisa berenang sih. Bantu pupuk sagu eh. Berantum masih muda, Kak, Pak. Udah tuh. Udah bersih itu nanti buang aja. Oke, Om. Ya. Buasa. Dan ini beta bawa ini ya. Ya. Setelah itu, sagu Ini aku didiamkan pasir sampai sendiri, Kak, beberapa waktu sampai sagu mengendap. Ini akan pas nih, Om. Ya, hasil yang ramas tuh. Beta kira kata cuma air saja keluar. Setelah itu, baru sagu dijemur sampai benar-benar kering. Kalau orang Maluku tuh biasanya dong jemur sagu di halaman rumah saja. Di Maluku, tanah katong tercinta ini selain rempah-rempah, memang sangat terkenal dengan sagunya. Nanti Ale bisa lihat saja, hampir di setiap pelosok Maluku tuh pasti ada sagu. Katong biasanya bikin akang for jadi papeda.
Kalau makan papeda nih akan cocok dengan ikan kuah asam. Sadap betul. Tapi itu terlalu umum kapa. Makanya katong nanti akan bikin sagu jadi makanan yang lain. Bagaimana? Inovasi toh? Sekarang katong diajak mama-mama yang cantik ini for masak sagu lagi. Nama makanannya adalah kue sagu tumbuh. Akan pembahan-bahan sederhana seng susah kalau didapat. Buah kanari, bahan yang katong rasa sangat khas Maluku ternyata juga ada di situ. Ini mama orang kalau bikin ini tunggu sampai. Pertama-tama, sagu katong tumbuk bersama-sama. Oh, Aduh, mama nih, tugas tumbuk menumbuk kasih beta Ini sih memang beta pekerjaan. Mar bicara-bicara sagu, ternyata tumbuk sagu juga seng gampang. Siang apa-apa sudah. Padahal, katong sudah terlanjur minta katong yang tumbuk lain. Beta merasa malu for mama dong Ini berarti harus butuh tenaga ekstra toh. Hayo ini tumbuk terus sampai lemah sudah. Hahaha. Sambil tunggu katong tumbuk sagu, mama kupas kanari. Kanari ini juga banyak di tanah Maluku. Kalau kanari ini juga tumbuh di hampir di setiap daerah di Maluku. Deng asal ale dong tahu kalau akan pemanfaat juga ada banyak. Rasa kenari yang gurih akan menambah rasa yang unik for makanan ini. Bagaimana? Mantap toh? Abis itu iris gula merah. Selanjutnya sagu tadi ditapis, lalu don tumbuk akang lain. Setelah itu lalu tumbuk kanari juga. Selanjutnya campur gula dengan kanari dan tumbuk lain. Mama sudah siap ini. Sudah? Iya. Banyak nih. Ukuran duluan baru campur sama sagu. Campur. Gula sudah halus. Ukur yang gelas mah? Nah, iya. Oh, itu tuang ya. 1 gelas. Yang terakhir, tumbukan kanari campur lain dan tumbukan sagu. Nah, akhirnya jadi makanan khas Saparua. Masakan ini bisa sangat mengenyangkan. Nyam 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 nyam, mantap. Seperti yang tadi beta su bilang, kali ini katong sem buat sagu jadi papeda lai. Mar katong akan buat sagu menjadi makanan khas Maluku yang lainnya. Akang pun nama karu-karu. Cara for bikin akang nih sem begitu susah. Yang penting ale harus siap bahan-bahannya. Pertama, katong parut dulu akang pun kalapa. Tapi kalapanya juga harus yang tua supaya rasanya juga sedikit gurih. Parut terus sampai rata. Sementara itu iris gula merah tipis-tipis saja. Setelah itu lalu katong tumbuk sagu sampai halus Ini supaya tekstur makanan akan sengkasar. Campur sudah Peter. Ya ma, sudah nih sudah. Peter campur sudah. Kelapa sama sagu manta. Iya ma. Campur. Oke mam. Ya. Sabar apa nih ma? Cepat Peter. Semua kah? Iya semuanya saja Peter. Campur semua bahan menjadi satu. Ale mesti ingat, adonan harus tercampur merata. Jadi aduk benar-benar Kalau su aduk akan baik-baik, setelah itu baru katong masak. Mama, Iya mari Peter. siap. Makan
lapar itu. Enak ama? Oh, manis. Gulanya tidak cukup. Makan saparu ya. Kalau masak, katong mesti sambil aduk biar tambah menyatu akang pung rasa. Hehehehehe. Nah, ini dia yang beta bilang. Sekarang akan sudah jadi karu-karu asli Pulau Saparua. Makanan karu-karu nih memang paling enak. Kalau inga-inga, Papa dulu sering baca cerita kalau Oma dong sering ajak Papa makan karu-karu di pinggir pantai sambil minum teh. Dan sekarang, katong sudah menikmati sendiri bagaimana enaknya karu-karu ini. Akang pun rasa gurih dan bikin kenyang. Hahaha, mantap. Enak. Sagu nih memang seng ada matinya dan alam selalu memberikan banyak manfaat for katong selama katong juga masih menyayangi alam.